adik-adik. Shalom Ayo, teman-teman. masih inget nggak sama kakak? Sama siapa ini di sebelah kakak? Ingat nggak? Pasti nggak ingat, pasti ingatnya cuma kakak doang. Ah, yakin Kak? Iya dong, kan kakak paling spesial di sini. Ketahuan deh namanya Billy. Balik lagi nih sama Billy, sama Kak Vivian. Halo teman-teman. Iya, nah sebelum Kak Vivian bawa firman, kita ngapain dulu Bil? Sebelum ngapa-ngapain kita harus jajan Kak. Ini nih, gara-gara kelamaan nih, Nggak Billy boleh nggak ya Kak, muncul. lupa masih PPKM ya Kak ya. Iya, apa nih Kak Vivian ini pakai masker. Oh iya. Apa? Sebelum ngapa-ngapain kita harus ngapain adik-adik? Apa teman-teman? Berdoa. Yes, kita berdoa dulu. Yuk, kita berdoa yuk. Bil, pimpin kita dalam doa, oke? Oke Kak. Yuk teman-teman, kita lipat tangan, tutup mata kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat penyertaan Tuhan kepada setiap kami. Tuhan, kami bersyukur kami boleh bertemu kembali bersama teman-teman semuanya dalam Sunday School pada hari ini. Sebentar lagi kami mau dengar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan hikmat untuk kami, berikan pengertian supaya kami boleh belajar banyak tentang Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Billy. Sama-sama Kak. Nah adik-adik, pada pertemuan pada hari ini kita mau bahas apa nih? Billy tahu Hari nggak? ini apa Kak? Billy nggak tahu karena kakak belum kasih tahu Billy. Iya Adik-adik. Jadi pada hari ini, pada bulan ini kita mau bahas Matius 5 ayat 3 sampai 12. Nah, Billy tahu nggak itu tentang apa? Yang Tuhan Yesus di bukit. Tentang Tuhan Yesus di bukit. Ya, Billy tahu. Kayaknya Tuhan Yesus ada mengajar ya Kak di sana. Ya, Tapi bener apa ya banget. tepatnya ya Kak? Apa? Ayo adik-adik, di Matius 5 ayat 3 sampai 12. Billy nggak tahu ya. Lupa Kak, coba boleh tolong diingetin nggak Kak? Nih kakak ingetin lagi, di sana di bukit itu Tuhan Yesus ngajarin anak-anaknya, murid-muridnya tentang berbahagia. Oh, yang ucapan-ucapan yang berbahagia itu ya Iya Kak? betul banget. Jadi apa sih berbahagia itu gimana sih gitu? Oh, oke. Di sini kakak mau kasih tahu, kita baca dulu ya di Matius 5 ayat 3. Itu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Wow. Apa arti miskin sih? Billy tau gak? Miskin. Kalau Iya. miskin sih biasanya identiknya ini ya Kak ya. Gak punya duit, kayak susah maksudnya berpikir Kak, hari ini gimana ya mau makan apa gitu. Biasanya kan kayak gitu ya Kak, orang miskin ya. Iya, itu miskin dunia. Arti miskin dalam dunia ya adik-adik. Kalau di Alkitab itu bukan kayak begitu miskinnya, Bil. Oh, maksudnya apa dong Kak Nah. berarti miskin di hadapan Allah itu? Kan Tuhan Yesus udah bilang kalau orang miskin di hadapan Allah gitu loh. Jadi dia bener-bener kayak ngerasa aku tuh nggak ada apa-apanya di dunia ini. Jadi kalau misalnya nggak ada apa-apa berarti miskin dong. Iya Kak. Nah, nggak ada apa-apanya di dunia ini. Nah, semuanya itu punya Tuhan Yesus. Itu nggak Bil? Jadi di hadapan Tuhan Yesus ya kita bukan siapa-siapa. Walaupun kita misalnya kita di sekolah ranking pertama. Misalnya papa kita punya jabatan, kita nggak boleh sombong karena di mata Tuhan yang berbahagia itu yang nggak boleh sombong adik-adik, yang ngerasa oh aku bukan siapa-siapa walaupun di dunia aku siapa-siapa. Jadi ibaratnya semua yang kita punya, yang mama papa kita punya, ibaratnya titipan dari Tuhan doang ya Kak ya. Betul, karena dibilang sama gitu. Tuhan Yesus kalau kita miskin di hadapannya, kita apa tadi yang terakhirnya dia bilang apa? Kita yang Empunya kerajaan sorga. Kerajaan sorga, teman-teman. Iya, jadi bukan kerajaan di dunia ya adik-adik, tapi kerajaan sorga loh. Iya benar. Jadi ngerti nggak tadi?
Ngerti, Kak. Bukan miskin nggak ada duit ya, miskin nggak bisa jajan, bukan itu ya Bill ya? Iya, berarti maksudnya di sini lebih ke ini kali ya Kak, hati kita ya Kak yang nggak boleh sombong tadi ya Kak ya. Iya bener, nggak boleh sombong, harus rendah hati sama orang. Iya, Kayak betul gitu. betul. Terus apalagi tuh contohnya Bill? Bill tahu gak? Apalagi ya, mungkin sombong itu bisa jadi karena merasa dia bukan karena punya apa-apa doang Kak, tapi mungkin dia bisa merasa semua yang dia lakukan itu kekuatan dia sendiri, itu juga bisa sombong ya Kak ya. Bener, padahal semuanya itu apa Bill? Semuanya kan berkat Tuhan juga Kak. Betul, Kalau atas nggak dari karunia kekuatan Tuhan Tuhan, juga ya Bill ya? iya betul Kak. Bener, jadi adik-adik udah ngerti kan, di sini miskin bukan artinya miskin nggak ada uang, nggak bisa beli apa-apa, tapi yang Kak Vivian sama Billy udah jelasin tadi ya. Terus lanjut lagi yang keempat, Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berduka cita, kok berduka cita harus bahagia Bill? Iya ya Kak, Billy bingung nggak? bingung sih Kak. Kok Billy bingung sih? Kalau misalnya Kak Vivian bingung, Billy bingung, adik-adik juga bingung dong. Iya nih teman-teman. Nih, di sini Kakak jelasin ya, maksudnya berduka cita. Maksudnya berbahagialah yang berduka cita itu maksudnya walaupun kita berduka cita, tapi Tuhan Yesus bisa berikan kita penghiburan. Bisa buat kita bahagia lagi. Jadi kita nggak sedih-sedih terus. Nah, contohnya apa, Bill? Misalnya Billy kehilangan hewan peliharaan Billy yang Billy sayang banget. Billy sedih nggak? Pasti sedih sih Pasti Kak. sedih kan, kayak Billy murung, Billy nggak bisa makan, Billy jadi kurus. Iya Kak. Kok iya sih? Billy kan udah kurus. Kan ya kan tetap berduka Kak. Oh iya, maksudnya makanya udah kurus, begitulah. makin kurus deh jadinya. Iya, Kak. terus apalagi nih situasi lagi ini ya, lagi pandemi begini. Kita banyak ngelihat di televisi kalau misalnya ada orang yang kehilangan saudaranya, Iya. kehilangan pokoknya kerabat-kerabat dekat mereka kan. Adik-adik sering lihat gak? Mereka pasti sedih, pasti nangis gitu-gitu kan, Bill? Iya Kak. Nah, di sini Tuhan Yesus sudah bilang, Tuhan Yesus bakal kasih kebahagiaan, kasih damai sejahtera buat kita kalau misalnya kita berduka. Nah, makanya kalau misalnya kita berduka, kita ngerasa sedih, jangan lupa buat minta Tuhan Yesus buat apa, Bill? Memberikan penghiburan ya Kak ya. Betul, Tuhan Yesus kasih kami penghiburan dong, kayak gitu ya. Iya. Karena kita tahu orang-orang yang udah misalnya udah meninggal, kita udah kehilangan orang itu, orang tersebut udah bahagia sama Tuhan Tuhan Yesus dong ya Kak. Yesus. Jadi kita nggak boleh berduka terlalu dalam ya, Bill ya. Iya Kak. Jangan betul. sampai nggak mau makan, pokoknya bersedih terus deh. Karena Tuhan Yesus pasti kasih penghiburan buat adik-adik kalau adik-adik minta. Jadi adik-adik harus berdoa, jangan lupa berdoa kalau misalnya adik-adik lagi sedih. Kayak gitu. Jadi harus selalu ingat Tuhan ya Kak ya, pokoknya dalam keadaan duka apapun pasti Tuhan Yesus ada buat menghibur kita ya Kak. Betul. Jadi harus ingat Tuhan Yesus. Iya. Apalagi, Bill? Apalagi Kak? Kalau berduka cita kan biasanya orang suka ini ya, jadi kayak apa? Kayak murung sendiri, Iya, suka betul. banyak pikiran-pikiran yang macam-macam Kak. Nah itu makanya kenapa kita perlu penghiburan ya Kak ya dari Tuhan. Bener banget. Kadang kita suka ngerasa, misalnya mama adik-adik marahin adik-adik. Padahal mama adik-adik itu pengen yang terbaik buat adik-adik. Tapi adik-adik ngerasa sedih. Padahal adik-adik ngerasa nggak suka, ngerasa marah, ngerasa sedih, berduka cita. Adik-adik dimarahin. Padahal itu yang Maksudnya mama kan maksud sayang baik. sama kita Iya, ya Kak. betul. Iya. Jadi makanya kita harus selalu ingat Tuhan ya Kak ya intinya ya. Iya, bener. Jadi ingat ya teman-teman, apapun keadaan kita, walaupun kita sedang berduka, ada Tuhan Yesus yang selalu siap untuk menghibur kita. Gimana sih minta dihibur? Pastinya dengan berdoa dong Kak.
satu lagi juga bisa. Apa tuh Kak? Nyanyi pujian. Oh iya, betul. Adik-adik di rumah masih suka nyanyi pujian nggak? Betul teman-teman. Bener kan? Harus sering juga nyanyi pujian walaupun lagi bersedih, berduka. Kita nggak bisa selamanya berduka kan? Jadi kita harus coba buat minta sama Tuhan Yesus supaya dihibur. Kita juga harus nyanyi pujian ya di rumah ya. Jadi suka nyanyi pujian nggak? Masih kok Kak, rajin Kak. Nah, pinter. Nanti kita dengar ya Billy nyanyi pujian ya. Wah, boleh teman-teman. Nanti ya, next time. Next time ya adik-adik. Nah, sampai di sini aja. Nanti kita lanjut lagi minggu depan adik-adik. Oke Kak. Jadi Oke, udah teman-teman. ngerti kan berbahagia dalam arti miskin, dalam arti berduka cita. Adik-adik udah ngerti kan sekarang? Oke, kalau kayak gitu kita tutup ibadah kita pada hari ini. Dengan doa juga dong ya Kak? Iya dong. Kirain Billy lupa karena kan dimulai dengan doa, diakhirin dengan doa Kak. Oke, yuk Bill. Oke Kak, mari kita berdoa. Yuk teman-teman, kita lipat tangan kembali, tutup mata kita berdoa kembali ya bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Kami belajar untuk selalu berbahagia dalam keadaan apapun. Khusus pada hari ini kami belajar bahwa walaupun kami miskin di hadapan Allah, tapi kami belajar bahwa itu berarti kami harus selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap waktu kehidupan kami. Dan ketika kami berduka, kami percaya ada Tuhan Yesus yang selalu menghibur kami. Kami mau belajar Tuhan untuk selalu bersyukur dan berterima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Kami akan selesai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.